dosen pembimbing tersebut. Gitu. Di sini prosesnya itu aturannya untuk dosen pembimbing itu kalian mencari sendiri. Itu bukan dicarikan gitu ya kalau untuk dosen pembimbing kampus. Jadi silakan dicari dosen yang memang memang cocok dengan kalian gitu. Jadi mungkin secara pemikiran mungkin cocok atau secara sifat mungkin cocok gitu ya. Atau secara semangat cocok mungkin ya, visi dan misi hidupnya cocok gitu. Nah, itu bisa dijadikan dosen pembimbing TA gitu, atau mungkin secara keilmuan sangat cocok sekali dengan apa yang akan kalian buat gitu. Jadi gitu. Nah, untuk dosen pembimbing rumah sakit itu sebenarnya bisa diajukan. Kalau kalian punya rekomendasi itu bisa diajukan. Tapi nanti dosen rumah sakit ini tetap ditentukan oleh prodi. Jadi walaupun nanti kalian mengajukan yang kira-kira cocok dengan judul kalian gitu ya. Nah, keputusan akhirnya tetap di prodi. Apakah akan dipilihkan sesuai dengan pilihan kalian itu atau mungkin direkomendasikan untuk ke dosen rumah sakit yang lainnya gitu. Itu, tapi semuanya pasti dapat dosen pembimbing gitu ya. Jadi jangan takut nanti sudah mengajukan dosen pembimbing itu ternyata tuh nggak dapat gitu. Jadi tetap bakalan ada dosen pembimbingnya, dosen pembimbing kampus dan dosen pembimbing rumah sakit. Gitu ya. Nah, di sini ada note, jadi judul TA itu wajib konsultasikan Quran. Jadi selain dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya, wajib dikonsultasikan juga dengan laboran, Mbak dan Mas laborannya yang ada di lab. Itu jadi istilahnya itu jangan kalian itu punya pergerakan sendiri gitu untuk mendaftarkan judul TA. Jadi harus dikonsultasikan dulu karena memang ada kemarin tuh kasus yang tiba-tiba gitu mendaftarkan judul TA gitu ya, tapi itu belum mendapat persetujuan gitu dari dosen pembimbingnya gitu, tapi sudah menuliskan nama dosen pembimbingnya itu ini gitu, tapi mungkin belum berkonsultasi dengan dosen pembimbing tersebut gitu. Nah, realnya itu kita itu nanti akan merapatkan gitu ya judul TA yang kalian submit itu kita rapatkan. Nah, yang di sini kita merapatkan bukan hanya antar dosen saja, tapi juga kita merapatkan juga dengan Mbak dan Mas di laboran gitu, Mbak dan Mas laboran di lab gitu. Jadi semuanya ikut terlibat di sini dan alangkah baiknya jika kalian memang sudah mengkonsultasikan judul TA ini juga ke laboran. Karena nanti untuk prosesnya kalian juga akan banyak berinteraksi dengan mereka gitu. Kan nanti juga ada ujian alat sebelum pendedaran. Nah, itu juga Mas dan Mbak laboran yang akan menghandle itu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah judul tugas akhir ini diajukan dan kita sudah rapatkan di prodi, ternyata disetujui. Nah, kalian bisa membuat proposal TA. Baru kalian bisa membuat proposal TA. Dan setelah proposal TA-nya jadi gitu ya, terus sudah di-ACC oleh pembimbingnya untuk maju seminar proposal, barulah kalian bisa melanjutkan ke tahap seminar proposal. Gitu. Jadi untuk maju ke seminar proposal ini juga harus melalui persetujuan dari dosen pembimbing juga, dosen pembimbing TA. Gitu. Dosen pembimbing TA, kampus dan rumah sakit. Karena nanti itu ada sejumlah tanda tangan yang akan kalian harus cari gitu untuk bisa mendaftar ke seminar proposal ini. Tuh. Nah, di sini juga ada note-nya. Untuk pengajuan judul itu bisa tiap bulan dari tanggal 1 sampai 14. Jadi sederhananya itu dari minggu 1 dan minggu 2. Di minggu 1 dan minggu 2 tiap bulannya. Dan untuk pengumumannya itu di 2 minggu selanjutnya. Biasanya itu minggu ketiga kita rapatkan dulu di prodi. Nah, minggu keempatnya itu nanti baru kita rilis gitu, siapa-siapa aja yang judulnya itu diterima dan mungkin ada yang ditolak atau ada yang dengan catatan gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada persyaratan untuk pengajuan seminar proposal ini. Yang pertama, itu kalian harus mempunyai bukti form persetujuan pendaftaran ujian seminar proposal atau bukti bahwa kalian itu sudah disetujui oleh dosen pembimbing kalian bahwa kalian itu sudah di-ACC untuk bisa melaksanakan seminar proposal gitu ya. Jadi itu nanti ada formnya di prodi, kalian bisa mengisi itu atau
bisa juga berupa screenshotan. Misalnya kalian WA nih dengan dosen pembimbingnya. Nah, setelah WA mungkin kalian bertanya gitu ya, ini kira-kira saya sudah boleh nggak Bu atau Bapak gitu untuk maju ke seminar proposal gitu kan ya. Nah, untuk maju kan juga bukan hanya sekedar kalian bercerita tentang judul kalian terus kalian maju kan, bukan, tapi kalian tuh memang sudah sudah secara kontinu konsultasi untuk proposal atau isi proposal kalian itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar menceritakan judul terus memberikan gambaran TA saya itu kira-kira seperti ini Bu gitu. Kira-kira saya sudah bisa maju belum ya untuk seminar proposal. Nah, nggak hanya itu, tapi memang kalian tuh secara intens berkonsultasi tentang isi proposal kalian tersebut. Itu. Jadi nanti setelah jadi itu proposalnya bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lain sebagainya itu, nah barulah kalian minta persetujuan ke dosen pembimbingnya untuk bisa nggak saya melangkah ke tahap selanjutnya yaitu seminar proposal gitu. Nanti kalau dosennya sudah oke, barulah kalian bisa untuk mendaftar barulah kalian bisa untuk mendaftar seminar proposal. Itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah mendapat persetujuan, kalian juga harus punya sudah terdaftar sebagai pengambil mata kuliah seminar proposal di semester tersebut, yaitu semester 5 ya. Jadi kalau sudah ngambil mata kuliah seminar proposal di KRS-nya dan sudah mendapat persetujuan, nah itu sudah setengah jalan bisa untuk melangkah maju ke seminar proposal gitu ya. Nah selain itu juga ada syarat lain, yaitu kalian mendapat tanda tangan bukti bimbingan itu minimal 5 kali. Jadi 5 kali di sini, 5 kali tanda tangan dari dosen pembimbing rumah sakit dan 5 kali tanda tangan dari dosen pembimbing kampus gitu. Jadi 2 dosen pembimbing harus dapat 5 tanda tangan. Yang membuktikan bahwa kira-kira kali itu memang sudah 5 kali itu, 5 kali bimbingan gitu ya untuk seminar proposal ini. Nah selain itu juga karena kalian itu pasti sudah sudah tahu ya bahwa kalian itu harus mengikuti yang namanya itu seminar proposal TA dan seminar pra pendedaran seniornya. Maka di buku ini, buku kontrol bimbingan itu loh, kan ada buku tanda tangan itu. Nah, di buku itu kalian sudah harus mendapatkan tanda tangan sebanyak 10 kali sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti proposal TA dan pra pendedaran dari kakak tingkatnya. Kalau belum memiliki itu, nah dari sekarang rajin-rajin tuh mengikuti ujian seminar proposal dan ujian pra pendedaran kakak tingkatnya tersebut. Itu. Nah, yang terakhir itu kalian harus memiliki bukti bahwa kalian sudah mengumpulkan laporan magang industri yang telah ditandatangani oleh staf prodi. Jadi maksudnya di sini kalau kalian sudah magang industri itu kemarin. Nah, setelah magang industri kan kalian ini kan seminar magang industri. Nah, seminar magang industri itu kan ada laporannya kan. Nah, di laporannya itu setelah mendapat ACC kan kalian print kalian jilid terus dikumpulkan di lab kan ya. Nah, setelah dikumpulkan di lab, bawa bukti pengumpulan itu ke prodi. Nah, itu dijadikan syarat juga sebagai kelengkapan untuk mendaftar seminar proposal. Jadi gitu ya. Jadi ada 5 syarat ini untuk mendaftar seminar proposal. Mungkin di sini setelah ini ya, kan kalian sudah ada tuh kemarin judulnya ACC. Nah, tahap selanjutnya mungkin akan akan melengkapi syarat-syarat ini gitu untuk bisa maju ke tahap seminar proposal. Gitu ya. Nah, jadi mungkin agenda terdekat kalian saat ini adalah mengumpulkan bukti-bukti ini supaya bisa segera maju ke seminar proposal. Gitu. Nah, tadi setelah seminar proposal, untuk seminar proposal kan nanti ada pengujinya juga toh, ada dosen pembimbing kalian dan ada dosen penguji yang akan menguji
kelayakan dari proposal yang akan kalian presentasikan itu gitu. Kira-kira memang layak sih itu si ini untuk maju untuk melaksanakan penelitian ini gitu. Nah, kalau memang sudah dinyatakan layak gitu ya, sebenarnya proposalnya sudah lulus, dinyatakan layak gitu, entah itu dengan revisi atau tanpa revisi. Nah, kalian baru tuh di ACC untuk bisa melaksanakan penelitian atau di ACC untuk melaksanakan mengerjakan TA kalian itu gitu. Nah, kalau udah jadi itu alat TA-nya, bukan hanya alat aja ya yang jadi, tapi juga KTI-nya jadi. Nah, kalau dua itu udah jadi, baru kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ujian pra-pendadaran. Gitu. Nah, untuk ujian pra-pendadaran ini juga ada syaratnya. Yang pertama, pasti ya, ini ada form persetujuan untuk ujian pra-pendadaran yang disetujui oleh dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbingnya kan tadi ada dua tuh, dosen pembimbing rumah sakit dan dosen pembimbing kampus. Nah, harus menunjukkan kalau bukti kalian itu sudah di ACC untuk maju ke ujian pra-pendadaran ini. Karena sekarang kita pendaftarannya online gitu ya, jadi bisa melalui jika kalian punya screenshot WA dari dosen pembimbing, nah boleh itu dilampirkan sebagai bukti pendaftaran. Pengganti form persetujuan. Itu ya, tapi juga boleh minta form persetujuan di Mbak Rohmi ada. Nah, nanti bisa minta tanda tangan ke pembimbingnya tersebut. Itu, tapi kalau pembimbingnya jauh, kalian jauh gitu ya, susah ketemunya, nah boleh melalui chat WA saja. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu bukti tanda tangan tadi. Kalau di proposal itu ada 5 kali tanda tangan, kalau mau pra-pendadaran itu harus dapat 7 kali minimal tanda tangan. Itu. Ini juga dari kedua dosen pembimbing, dari dosen pembimbing rumah sakit dan dari dosen pembimbing kampus. Itu ya. Kemudian ada lagi satu syarat lagi, yaitu kalian harus sudah mengambil KRS pendadaran. Itu. Jadi baru bisa mendaftar untuk ujian pra-pendadaran jika sudah melengkapi 3 persyaratan ini. Gitu. Ini diingat-ingat ya, mungkin kalian masih lama untuk ujian pra-pendadaran, tapi ini penting gitu untuk diingat gitu. Walaupun nanti juga bisa nanya ke staf prodi, tapi setidaknya kalian punya gambaran lah apa yang mesti dipersiapkan untuk bisa sampai nanti mungkin ke tahap wisuda gitu. Step by stepnya seperti apa. Tuh. Nah, selanjutnya ini persyaratan untuk ujian pendadaran. Jadi kalau tadi sudah selesai ujian pra-pendadaran ya,
ini dan lain sebagainya gitu. Apakah kalian benar-benar paham tentang alat kalian? Nah, nanti tuh pertanyaan itu akan ditanyakan lagi tuh di lab oleh Mbak dan Mas laboran. Gitu. Jadi kalau sudah lulus ujian lab itu, barulah kalian akan bisa mendapatkan surat kelayakan lab tadi. Harus mendapatkan tanda tangan dari 4 laboran tadi, sama nanti tanda tangan dari Wisnu juga sebagai core lab. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus ada bukti lulus BTA untuk maju ke ujian pendadaran. Minimal B. Itu ya, mintanya di LPPI. Jadi kalau belum punya, dipersiapkan dari sekarang, dicari apakah kemarin disimpan di mana, dan dicari lagi, soalnya nanti ribet lagi ngurus surat-surat tersebut gitu. Nah selanjutnya kalau sudah lulus BTA, kalian harus meminta SKBT namanya, surat keterangan bebas teori tanpa nilai E. Mintanya di fakultas program vokasi. Jadi ada syaratnya untuk SKBT ini. Jadi semua nilai itu harus lulus. Lulus itu yang nggak ada nilai E. Dan nilai D itu cuman 10% atau cuman sekitar 11 SKS dari keseluruhan SKS kalian. SKS kalian kan 118 ya, kalau nggak salah ya. Nah jadi ada 11 SKS yang diperbolehkan untuk nilai D, tapi bukan mata kuliah kompetensi, bukan mata kuliah kemuhammadian juga. Al-Islam kemuhammadian dan mata kuliah kompetensi itu nggak boleh nilainya D. Jadi paham kan ya mata kuliah kompetensi itu ya kayak terapi, diagnostik, radiologi dan lain sebagainya itu nggak boleh nilainya D. Minimal C gitu. Al-Islam kemuhammadian juga nggak boleh D. Minimal C. Itu ya. Nah, kemudian setelah dapat SKBT, kalian harus sudah mengambil mata kuliah tugas akhir dan pendadaran di KRS-nya. Itu. Jadi nanti itu untuk mengeluarkan nilai ini, nilai TA kalian itu atau nilai pendadaran kalian gitu. Kan bakalan diinput tuh. Nah, untuk menginput itu kalian harus sudah mengambil mata kuliah ini di KRS kalian itu ya. Nah, kemudian juga mensubmit kartu mahasiswa aktif. Pasti aktif kan ya, kan lagi ngerjain TA gitu ya, ke kampus terus, nah pasti ada kartu mahasiswa aktifnya gitu. Nah, selanjutnya untuk maju pendadaran itu juga harus mendapat persetujuan. Persetujuannya itu dari dosen pembimbing tadi. Dosen pembimbingnya kan ada 2 tuh, dosen pembimbing kampus dan dosen pembimbing rumah sakit. Nah, harus dapat persetujuan dulu dari 2 orang ini, baru bisa nggak lanjut ke ujian pendadaran gitu ya. Nah, selain harus dapat persetujuan dari 2 dosen, kalian harus juga dapat persetujuan dari dosen pengujinya. Gitu. Jadi kan revisi itu nggak selalu sih, tapi kebanyakan tuh ada dari dosen penguji gitu. Nah, yang banyak itu biasanya dari dosen penguji, walaupun nggak selalu ya. Jadi kan dosen pengujinya sudah ini tuh bersusah payah nguji kalian gitu ya. Nggak bersusah payah juga ya, kalian yang bersusah payah nanti merevisi ya. Nah, kan sudah nguji tuh, sudah nguji kalian, sudah membuatkan list gitu, apa aja yang perlu kalian revisi gitu. Nah, nanti jangan sampai nggak direvisi gitu. Jadi dicek satu-satu tuh revisinya apa saja, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Udah dikerjakan belum gitu, entah itu revisi KKI-nya atau revisi alatnya. Nah, nanti ditunjukkan, ditemui dosen pengujinya gitu. Kalau kalian tuh sudah revisi ini, revisi yang pertama sudah, revisi kedua sudah gitu. Kalau ada revisi alat ya nanti ditunjukkan, diundang gitu dosen pengujinya itu untuk melihat hasil revisian dari alat kalian itu gitu. Mungkin diundang ke lab, oh Bu atau Bapak saya sudah merevisi ini, sudah memperbaiki alat TA saya, mungkin kapan kira-kira bisa dilihat gitu. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Atau kalau revisi KTI mungkin bisa via email ya, atau via WA, atau mungkin ketemu langsung gitu. Kalau saya biasanya ketemu langsung untuk untuk lebih afdol gitu. Kalian tuh revisi kalian tuh sejauh mana gitu. Jadi gitu. Jadi setelah mungkin nanti dosen penguji dan dosen pembimbing ini sudah ACC gitu ya, sudah memberikan lampu hijau untuk maju, bisa daftar ujian pendadaran, nah barulah kalian bisa mendaftar ke ujian pendadaran ini dengan dibuktikan membawa tadi itu form persetujuan ujian pendadaran. Gitu. Ini biasanya juga bisa
via dengan screenshotan WA juga bisa sepertinya. Gitu ya, nggak harus dari form persetujuan yang harus ditandatangani secara langsung gitu. Nah, selanjutnya juga kalian harus membawa hasil cek Turnitin KTI kalian maksimal 20%. Untuk cek Turnitin ini bisa dilakukan di perpustakaan gratis biasanya. Biasanya itu juga sebentar sih, 10 menit jadi palingan. Itu ya. Jangan lupa cek Turnitin ini dilaksanakan gitu. Jadi kadang hal-hal yang sepele seperti ini suka diabaikan gitu. Jadi mungkin kalian nggak ngeh gitu kalau harus cek Turnitin, ternyata kok keburu-buru mau daftar pendadaran, ternyata kok ada satu persyaratan yang kurang gitu. Dan persyaratan yang kurang ini memang nggak bisa kalian handle sendiri kan ya. Cek Turnitin kan nggak bisa toh kalian cek Turnitin sendiri, kan membutuhkan orang lain, staf perpustakaan toh yang harus mengecekkan. Nah kan itu butuh waktu kan, takes time. Jadi memang harus harus awas gitu, harus waspada dengan apa memang yang tertulis di sini gitu untuk persyaratan ujian pendadaran ini. Gitu. Nah, setelah cek Turnitin, kalian juga harus membawa buku kontrol bimbingan TA yang sudah berisi 10 tanda tangan. Kalau tadi pra pendadaran cuma 7, nah untuk ujian pendadaran harus 10. 10 dari dosen pembimbing rumah sakit dan 10 dari dosen pembimbing kampus gitu. Jadi harus dapat 10 tanda tangan ini, totalnya 20 tanda tangan berarti. Nah, yang terakhir syaratnya selain ini ya, selain bukti lulus BTA tadi juga ada syarat lain, yaitu sertifikat TOEFL yang menyatakan bahwa TOEFL kalian itu sudah mencapai 450 plus gitu. Jadi minimal 450 baru bisa maju ke ujian pendadaran. Gitu. Nah, untuk sertifikat TOEFL ini itu nggak harus dari LTC, Lembaga Bahasa UMY, nggak harus. Bisa juga dari Lembaga Bahasa UII, bisa dari Lembaga Bahasa UGM, bisa dari LIA juga bisa. Itu. Jadi dari lembaga-lembaga yang profesional ya, bukan lembaga temannya. Nah, temannya ada gitu lembaga les apa gitu kan ya, yang belum terdaftar atau apa, terus disuruh bikin TOEFL prediction, nah itu nggak bisa. Kalau yang kayak gitu nggak bisa, gitu ya. Jadi memang lembaga-lembaga yang profesional yang bisa melaksanakan prediksi ini, atau bisa juga pakai TOEFL ITP juga bisa, gitu. Supaya lebih meyakinkan gitu. Kalau kalian itu benar-benar sudah melaksanakan ujian TOEFL dengan skor 450 ini. Nah, kalau yang belum ujian TOEFL dari sekarang bisa tuh dicicil-cicil untuk melihat kemampuannya. Gitu. Karena untuk ujian TOEFL ini nanti kalau misalnya sekarang masih 300 gitu ya, untuk mencapai 450 tuh kayaknya ya lama. Butuh prosesnya panjang, belajarnya itu lama gitu. Jadi mulai dari sekarang tuh setidaknya kalian sudah punya prediction gitu ya, kalian tuh sudah di angka berapa skor TOEFL-nya. Gitu. Baru setelah itu mungkin bisa belajar untuk meningkatkan gitu ya, sedikit demi sedikit. Terus tes lagi, kalau belum mencapai tes lagi gitu. Gitu. Setidaknya kalian punya semacam itu tadi gambaran gitu. Untuk untuk nanti lebih percaya diri gitu ketika nanti kalian akan melaksanakan tes TOEFL selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian setelah ujian pendadaran itu enggak serta-merta hari itu nilai keluar enggak ya. Saya kalian udah ujian pendadaran. Terus habis itu malamnya kalian lihat tuh KHS-nya. Tadi kira-kira nilai ujian pendadaran saya berapa ya gitu. Nah, itu enggak bisa. Enggak ada kayak gitu tuh enggak bisa. Gitu. Jadi ada syaratnya supaya nilai tugas akhir itu bisa keluar. Gitu. Jadi yang pertama harus mengumpulkan surat bebas lab. Nah, diminta ke lab, ke Mbak dan Mas laborannya yang mengurus surat bebas lab. Itu ya, nanti surat bebas lab ini itu juga ada syaratnya. Enggak gamblang diminta gitu enggak, tapi harus ada prosesnya gitu. Supaya surat bebas lab ini bisa keluar. Nanti saya sampaikan syarat-syaratnya ya. Nah, kemudian setelah punya surat bebas lab, kalian harus mengumpulkan buku bimbingan tadi. Jadi buku kontrol, buku tanda tangan itu dikumpulkan. Itu juga sebagai syarat tugas akhir keluar. Jadi kalian kan setidaknya sudah mengurangi ini ya,
mengurangi sampah kertas lah setidaknya di rumah. Kan itu nanti juga bakalan kalian buang kan. Nah, itu dikumpulkan ke prodi. Ya, kita menampung gitu. Buku bimbingan kalian itu kita tampung sebagai syarat nilai keluar, nilai tugas akhir keluar. Nah, yang nomor 3, itu kalian harus wajib mengumpulkan, harus sudah mengirimkan seluruh file TA ke email dosen pembimbing. Itu ya. Jadi apa yang kalian kumpulkan di lab, kan ada tuh nanti syarat itu harus mengumpulkan CD gitu kan ya. Nah CD itu kan isinya banyak tuh folder-foldernya, entah itu foto, KTI, naskah publikasi dan lain sebagainya. Nah itu juga harus kalian kirimkan ke email dosen pembimbing. Gitu. Nah juga harus mengumpulkan video dokumentasi TA. Gitu ya, kalau nggak salah itu maksimal 7 menitan apa ya. Nah itu mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke seniornya, seperti apa gitu template dari atau format dari video dokumentasi TA ini gitu. Nah kalau sudah nih 4 syarat ini sudah terpenuhi, barulah nanti nilai tugas akhirnya bisa dikeluarkan. Tapi syarat nomor 1 ini banyak nih, prosesnya panjang karena untuk meminta surat bebas lab ini prosedurnya juga sangat banyak gitu. Nah kita lihat sekarang syarat bebas lab itu apa aja. Nah, ini nih syarat bebas lab. Yang pertama harus sudah mengumpulkan KTI yang sudah dijilid dan sudah ditandatangani. Artinya di sini tuh sudah ada lembar pengesahannya. Lembar pengesahannya itu sudah ditandatangani. Entah itu oleh kaprodi lah, dosen pembimbing, dosen penguji, direktur. Nah, KTI yang sudah dijilid ini dan sudah ditandatangani ini dikumpulkan ke lab dalam bentuk hard copy. Jilitan itu 1 dikumpulkan. Kemudian selain kalian mengumpulkan KTI, kalian juga wajib mengumpulkan naskah publikasi. Naskah publikasi juga berbentuk hard copy. Itu juga dijilid sama-sama warna biru, tapi tidak setebal KTI covernya. Gitu. Kemudian mengumpulkan alat tugas akhir. Ini pasti ya, dikumpulkan alat tugas akhirnya. Nah, yang keempat harus membayar sumbangan alat. Besarnya itu 150.000 ini. Tuh, nah selain itu juga harus mengumpulkan file TA. File ini berupa soft copy ya, soft copy dan juga CD. Gitu. Nah, isinya apa? Isinya 1 soft copy TA kalian, soft copy KTI dalam bentuk PDF dan Word, lembar pengesahan dalam bentuk PDF, naskah publikasi dalam bentuk PDF dan Word. Kemudian software alat TA, listing program, rangkaian skematiknya seperti apa, aplikasi jika kalian membuat aplikasi, nah itu softwarenya, codingnya dikumpulkan dalam bentuk RAR. Itu ya, karena itu kan biasanya berat ya, apalagi kalau aplikasi mungkin ya. Nah, kemudian yang kelima mengumpulkan SOP alat TA dalam bentuk PDF dan Word juga. Kemudian mensubmit juga foto berwarna. Jadi nggak hanya juga mengumpulkan foto gitu. Mengumpulkan foto berwarna kalian yang kalian pakai untuk pendaftaran wisuda. Jadi nggak hanya foto berwarna, foto ini, foto selfie, tidak. Tapi memang foto resmi, foto formal. Yang kalau cowok itu berjas itu, berjas berdasi. Kalau cewek mungkin ya foto yang proper lah untuk wisuda gitu. Misalkan ada tuh ketentuan-ketentuannya. Nah gitu. Kemudian tadi itu juga CD-nya atau soft copy yang dikumpulkan juga harus berisi sertifikat TOEFL yang tadi itu, yang sudah 450 plus itu. Gitu. Nah, selain itu juga mengumpulkan PPT presentasi pendadaran, terus referensi dan video dokumentasi TA. Gitu ya. Jadi poin-poin ini yang harus nanti harus disiapkan di dalam CD atau soft copy folder. Nanti mungkin soft copy kalian kasih ke Mas dan Mbak laboran yang ada di lab gitu. Jadi untuk tiap-tiap ini itu biasanya di lab udah ada PJ-nya. Misalnya kalau sumbangan itu ke Mas Imam, mengumpulkan KTI itu ke Mas Afif, mengumpulkan CD ke siapa gitu. Nah, di satu di lab sudah ada. Jadi kalian nanti tinggal ngasih ini ke Mas Imam, ini ke Mas Irfan gitu. Nah, itu semua kelengkapan bebas lab ini harus sudah selesai sebelum kalian itu mendaftar untuk wisuda atau yudisium. Nah, untuk cover CD, kalau kalian mengumpulkan CD ya, itu harus ada foto dan judul tugas akhir.
Contoh cover itu bisa di-download di website teknologi elektromedis. Nah, di sini juga ada ketentuannya untuk format penulisan dan susunan folder pada file TA atau CD dapat di-download di website teknik elektromedik juga. Jadi ada ketentuannya, gitu ya. Nanti jangan terserah saya gitu, sembarangan aja gitu ya, jangan. Karena memang sudah ada aturannya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi kalau kalian sudah mengumpulkan persyaratan ini, berarti kalian juga sudah melengkapi yang namanya persyaratan untuk yudisium gitu. Nah, nanti mungkin persyaratan lengkap tentang yudisium dan lain sebagainya bisa dicek juga di fakultas gitu ya. Tapi kalau kalian sudah menyelesaikan ini, itu setidaknya kalian juga sudah mencicil untuk persyaratan yudisium kalian nanti gitu ya. Karena setahu saya untuk persyaratan yudisium itu juga ada ini sih, harus mengumpulkan bebas pustaka, bebas perpus, terus apa lagi gitu. Nah, mungkin kalau untuk yudisium mungkin nanti bisa dicek di fakultas. Tapi untuk alur TA sampai nilai TA keluar, nah seperti inilah kira-kira kurang lebihnya gambarannya, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Oh, terima kasih. Jadi kerjaan TA memang bikin stres, tapi jangan jadikan alasan untuk kalian berhenti mengerjakannya. Lelah boleh, tapi menyerah jangan. Tahu-taunya udah sidang aja, gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin Bu mau nanya. Itu kan tadi ada yang pendadaran itu syaratnya TOEFL. Nah, misal kita udah lulus TOEFL dari UM-nya yang kemarin tes bareng-bareng itu gimana ya Bu? Kan itu ada waktunya 6 bulan kalau nggak salah Bu. Oh gitu ya. Kalau selama ini sih mungkin nanti bisa ditambahkan Mbak Ayu ya atau Bu Erika. Selama ini memang mahasiswa memakai itu gitu untuk syarat sebagai ujian ujian pendadaran. Dan selama ini diterima valid dan masih bisa diterima gitu. Tidak melihat ketentuan kadaluarsa yang ada di sertifikatnya. Itu setahu saya seperti itu ya. Mungkin Mbak Ayu kalau ada yang ini Mbak Ayu yang mau ditambahkan atau Bu Erika. Baik Bu, makasih. Halo, terkait sertifikat bahasa Inggris itu memang dianjurkan untuk menggunakan sertifikat TOEFL yang di LTC dan tidak ada lagi expired ya. Kalau memang kemarin udah lulus dan itu masih ada sertifikatnya, itu bisa dipakai. Tapi kalau yang belum mencapai 450, maka silakan segera mencoba, maksudnya segera diuji coba lagi maksudnya untuk tes TOEFL-nya terkait itu. Sama ini satu lagi, baca tulis Al-Qur'an. Tolong ya, nanti banyak banget teman-teman yang udah mau pendadaran ternyata baca tulis Al-Qur'annya misalnya sertifikat ataupun misalnya sertifikat belum lulus. Nah, itu segera diurus baca tulis Al-Qur'an. Kalau misalnya itu memang dianjurkan di LTC, tapi kalau enggak itu ada juga kok seperti misalnya CILAX, English First atau misalnya lagi ION itu bisa di sana pakai tes. Jadi ada tempat tes TOEFL like-nya itu selain yang di LTC itu bisa pakai CILAX, LP, terus English First sama ION. Ada kayaknya listnya itu udah pernah di-share kayaknya di Elektromedik. Nanti coba di-share ulang aja sama Mbak Ayu. Mungkin itu tambah saya, mungkin Mbak Ayu. Mungkin kita nanti bisa share lagi untuk lembaga bahasa yang bisa dipakai. Itu juga lembaga bahasa UGM bisa, LIA bisa juga. Selain tadi ION, IF, CILAX yang lembaga bahasa UII ya, CILAX itu ya. Jadi nanti jangan sampai CILAX apaan CILAX, lembaga bahasa UII itu CILAX namanya. Kemudian ya itu, jadi itu bisa dipakai dari lembaga-lembaga profesional LP atau LIA juga bisa. LIA juga bisa dipakai juga. Nanti di-share aja nanti lembaga yang diperbolehkan selain LTC, mungkin terbentur dengan waktu tes kali ya, mungkin seperti itu. Ini kan juga TOEFL-nya TOEFL like ya, bukan yang maksudnya harus yang ITP, ini TOEFL like. Mungkin gitu, tapi kalau misalnya udah lulus tidak ada syarat
tidak ada expirednya seperti itu. Tapi kalau memang belum mencapai 450, maka silakan tes lagi seperti itu ya. Ada Baik, lagi Bu. mungkin? Bu, ini kalau BTA buat elektromedis itu minimal berapa ya, Bu? Soalnya kemarin waktu di Nggak lulus. Iya, kebanyakan kemarin tuh pas nilainya di share tuh yang B itu pada nggak lulus, Bu, tidak lulus. Tahu dari mana Mbak nggak lulusnya? B itu lulus, Mbak. Tahu dari Kemarin mana tuh nggak lulusnya? Samping gitu, nggak lulus gitu. iya keterangannya di samping nggak lulus, Bu. Ya, dibagikan nilainya tuh yang udah keluar nilainya. Yang nilainya B itu nggak lulus, cuman yang Mungkin maksudnya itu nilai B itu bukan yang baca tulis Al-Qur'annya kali ya, cuma mungkin yang apa sih namanya? Untuk ininya kali ya, bukan yang baca tulis. Nanti kan kalau baca tulis Al-Qur'an, BTA itu kamu harus mendapatkan sertifikat kayak gitu loh. Nah, sertifikat itu yang digunakan untuk syarat pendadaran. Nah, itu nanti coba ditanyakan, kamu ingat-ingat pembimbingnya siapa, dan sertifikat itu tuh akan diserahkan ke fakultas, nanti dari prodi itu akan dari fakultas yang akan ditunjukkan ke prodi. Jadi itu sertifikatnya coba kamu tanya dulu ke pembimbing yang lama. Setelah pembimbing yang lama nanti katanya, oh silakan secara online nanti dikirim ke fakultas masing-masing. Nah, itu baru nanti ini. Setahu saya nilai B itu lulus, Mbak. Coba nanti kamu sekarang itu adalah syarat pertama adalah tes dulu TOEFL sama baca tulis Al-Qur'an, dan ditanya dulu itu udah lulus apa belum. Tanya sama pembimbingnya ya, kan beda-beda kan setiap orang pembimbingnya ya. Di sini udah ada belum yang ini, yang menanya atau yang sudah punya gitu sertifikat BTA? Kemarin tuh, Bu, saya nemenin teman saya ke LPPI itu yang mengambil sertifikat yang A aja sih, Bu, yang nilainya A. Soalnya saya pikir yang B tuh nggak lulus, soalnya waktu dibagi linknya tuh tertera di sana tuh nilai B tuh tidak lulus. Oh, walah. Itu kan asumsi kamu ya? Asumsi pribadi. Iya, soalnya kemarin juga teman-temannya lebih waktu dibagi nilai yang ada kok, Bu. Kemarin di share linknya BTA. Itu kapan sih bisa diminta sertifikat BTA itu? Sekarang ini kalian sudah bisa mengambil sertifikat BTA? Bisa itu. Nanti Ya, mereka dari sekarang diambil sertifikat BTA-nya daripada nanti dikirimnya ke fakultas. Kan nanti kalau memang nggak lulus kan masih ada waktu ini loh untuk ini, Ya, untuk betul. lagi gitu. Baik, Bu. Berarti B itu ini udah lulus ya, Bu ya? Ya lulus kalau memang misalnya untuk ada dapat sertifikat Sa'adah dan nilainya B itu ya lulus. Tapi saya nggak tahu itu tuh dikatakan lulus apakah nilai apa sih namanya yang mereka ikut tuh kayak pesantren-pesantren itu yang nggak lulus ataukah baca tulisnya yang nggak lulus. Kan ada banyak komponen kan penilaian ketika kalian itu jangan-jangan itu nggak lulus tuh bukan baca tulis Al-Qur'annya, tapi B itu tuh mungkin kepesantrenannya itu apa gimana sih, juga nggak tahu itu. Oh, baik, Bu, nanti coba saya tanyakan lagi. Monggo, masih ada lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Ini kan timeline terdekatnya kan seminar proposal ya, jadi setidaknya kalian paham gitu loh, mau seminar proposal ini ngapain gitu. Namanya untuk yang dosen tadi udah dijelaskan sama Bu Hanifah, silakan nanti yang sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan passion Anda, silakan memilih dosen-dosen pembimbing yang di kampus sesuai dengan kata hati kalian. Ditemuin dulu, jangan tiba-tiba langsung ngajuin judul. Nanti tiba-tiba ngajuin judul, dosennya ditanya, bingung jawabnya apa, ya silakan ketemu dulu sama dosennya. Misalnya dosennya siapa kayak gitu ya, silakan ketemu sama dosennya dulu, baru nanti omongan judulnya seperti apa. Jadi nanti dosennya ketika kita pengajuan judul dan ada rapat itu bisa ngejawab juga, iya benar udah ngubungin, jangan tiba-tiba apa ya namanya langsung maju-maju aja tapi nggak tahu dosennya siapa ya, kayak gitu ya. Silakan nanti
Semua dosen bisa. Ada 6 dosen yang bisa itu. Satu, Bu Hanifah, Bu Erika, Bu Mei, Pak Wisnu, Pak Huda, Pak Sigit. Nah, silakan itu dipilih. Nanti yang rumah sakit silakan kalian mengajukan, tapi tetap keputusan akan ada di prodi yang akan menentukan. Gitu ya. Bu, mau nanya. Ya, boleh. Itu Bu, semester ini kan udah ada tuh disuruh kayak ngajuin judul-judul segala macam. Nah, itu kalau seandainya masih ada matkul yang ngulang di semester sebelumnya, itu kira-kira bisa nggak seminar proposal di semester ini? Oh, kalau yang itu masih ada mata kuliah kan, maksudnya boleh nggak ngajuin judul walaupun masih ngambil mata kuliah ngulang gitu ya? Iya Bu, kan ini belum berani ngambil judul karena masih ada mata kuliah yang diulang gitu. Jadi kayak atau mungkin boleh nggak sih kita ngajuin judul dulu, tapi ya itu karena masih ada tanggungan mata kuliah yang ngulang, kira-kira bisa nggak ikut seminar gitu kalau di semester ini? Syarat seminar itu syarat seminar tadi udah dijelaskan sama Bu Hanifah ya? Udah ya? Jadi ya boleh aja sih Boleh, kalau mau boleh aja Mbak. Silahkan. Kalau mau seminar proposal boleh, Vinda. Asalkan sudah seminar magang itu loh, seminar PKL magang. PKL industri itu udah. Kalau udah itu boleh, kalau mau masih ngulang pun ya nggak apa-apa, bisa ngajuin judul, Nggak masalah. bisa proposal juga nggak masalah. Malah mending lebih bagus memang dari sekarang diancang-ancang judul dan persiapan seminar proposal, jangan nunggu sampai lulus dulu mata kuliahnya. Gitu nanti lama lagi. Kan kuliah itu kan 1 semester kan ya, kan panjang tuh waktunya. Jadi ya dari sekarang harus diajukan harusnya judul sama pendaftaran seminar proposal. Dari sekarang nggak apa-apa kalau yang masih ada ngulang, ngajukan proposal dan dia udah seminar, nggak masalah ngajuin, yang penting masih ngulang. Terus tapi kalau seandainya tiba-tiba di tengah jalan ganti judul dan judulnya tuh berbeda sekali temanya, maka dia akan seminar lagi ya. Seminar ulang. Ya. Jadi misalnya kayak gini, si Dinda tadinya tuh judulnya tentang radiologi, misal maksud saya, tiba-tiba di separuh jalan kayaknya nggak bisa deh radiologi, tiba-tiba ganti lagi dengan diagnostik, itu kan sudah berbeda jauh sekali. Atau misalnya radiologi tadinya cerita CT scan, tiba-tiba ceritanya lagi tentang DGR misalnya, kayak gitu kan, itu beda. Nah, yang kayak gitu nanti coba dikonsultasikan dulu dengan pembimbingnya. Kalau yang udah beda jauh lagi, maka akan mengulang lagi seminar. Jadi gitu. Kan kemarin kenapa disuruh PKL industri di awal, agar kalian tuh ada pandangan tentang tugas akhir gitu. Harapannya biar teman-teman semua anak-anak juga bisa cepat tamatnya, maksudnya cepat selesainya. Seperti itu ya. Gak apa-apa Dinda kalau mau ngajuin. Oke Bu. Makasih sebelumnya. Ya, silakan menghubungi dosen yang sesuai dengan hati nurani. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Atau udah? Nggak ada lagi. Jadi tahap pertama, silakan mencari judul dan mencari dosen yang di kampus, maksudnya yang di kampus ini untuk kalian sukai. Setelah itu urus baca tulis Al-Quran sama TOEFL-nya, ya. Itu syarat yang harus kalian lengkapin di tahap pertama ini, karena TOEFL sama baca tulis itu kalau yang belum lulus itu kan mesti proses, biasanya nanti mesti ikut pelatihan kalau yang baca tulis Al-Quran. Nah, kalau seandainya yang TOEFL kan nggak mungkin kan, tadinya dapat 200 tiba-tiba jadi 700, itu kayaknya mustahil kayaknya. Dari 200 jadi 600 itu kayaknya, ya mungkin siapa tahu ya, tapi kayaknya susah juga. Jadi itu perlu latihan. Jadi itu perlu latihan, dan kadang-kadang tes TOEFL itu juga nggak setiap saat ada.
Kan dia pakai kuota kalau yang TOEFL. Seperti itu ya Mbak ataupun Mas. Ada lagi nggak kira-kira mau ditanyain? Ibu izin bertanya, Ya, gimana? untuk SKBT itu misalkan di semester 6 masih ada mata kuliah yang ulang, apakah bisa keluar di semester 6 juga apa gimana ya, Bu? Kalau masih ada yang mengulang, berarti SKBT itu kan artinya surat keterangan bebas teori. Nah, kalau udah bebas teori, berarti kan nggak ada yang ngulang, Mas. Jadi, kalau bebas teori itu berarti tidak ada yang mengulang lagi. Tapi kalau misalnya masih ada yang mengulang, dia misalnya gini ya, dia masih mengulang di semester genap, sedangkan dia itu pengen bebas teori di semester ganjil, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya semester genap, dia ngulang pas saat itu dia mau SKBT dan nilainya udah keluar ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang di pertengahan mata kuliahnya itu diulang di semester genap, sedangkan kamu pengen bebas teori di semester ganjil sebelumnya, itu nggak bisa karena nilainya belum berubah. Kecuali kalau udahlah cukup nilainya seperti itu saja ya nggak masalah. Dia kayak gitu. Jadi diingetin lagi ya Mas dan Mbak, kalau masih ada nilai E maka tidak bisa untuk tamat ataupun bebas teori dan harus mengulang. Satu saja ada nilai E itu tidak boleh. Terus seandainya nilai D maka maksimal itu adalah 11 SKS. 11 SKS ya, bukan 11 mata kuliah tapi 11 SKS dengan bukan mata kuliah kompetensi kalau nggak salah ya, bukan mata kuliah kompetensi yang sekali ataupun MKDU seperti PPK kewarganegaraan kayak gitu-gitu nggak boleh ya, seperti itu. Gitu Mas Edo. Ada lagi? Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Bu, izin nanya lagi dong. Boleh. Bu? Kan saya kan ada ini Bu, mata kuliah yang ulang praktikum LDAS elektronika dasar itu kan nah kan mulai semester 3 tuh SKS-nya nggak cukup, semester 5 juga nggak cukup. Nah, itu gimana ya Bu? Nanti kalau ngulangi di semester 7 jadi telat dong Bu. Ya, kalau itu dapat apa kamu Mbak? Maaf, C atau D atau E? Dapat D Bu. Dapat D. Saya bilang tadi kalau D itu boleh maksimal 11. Tapi tidak mata kuliah kompetensi semuanya kayak gitu. LDAS itu bukan mata kuliah kompetensi, Mbak. Kompetensi itu seperti kayak radiologi, terapi, diagnostik. Nah, itu ada kompetensi. Tapi kalau elektronika itu masih aman. Elektronika terapan, elektronika dasar, DTE, nah elektronika apapun lah. Nah, itu masih diizinkan untuk D. Yang penting 11 SKS itu. Kompetensi itu yang diajar sama dosen-dosen rumah sakit. Oh, baik Bu. Makasih Bu. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau nanya? Belum Bu. Kalau nggak ada lagi mungkin ditutup aja ya. Ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan Bu Erika atau Mbak Ayu mungkin? Nggak ada sih, segera aja nanti diurus dan jangan lupa ya, SKS itu maksimal 24 SKS dan memang nggak bisa lebih dari itu per satu semester. Terus jangka waktunya kalian D3 itu maksimal 5 tahun, jadi kalau lewat dari 5 tahun maka otomatis akan ter-DO. Otomatis, jadi kalaupun nggak mau akan otomatis. Ya silakan segera mencari ataupun segera mencari judul minimal. Jadi dan selesaikan yang kayak seperti baca tulis Al-Quran, terus TOEFL itu kewajiban. Jadi Prodi tuh nggak mau lagi Bu, saya tuh udah 10 kali ya, saya tuh udah 5 kali ya tes TOEFL Bu, tolonglah Bu, kayak gitu kan. Padahal dari jauh-jauh hari, ini semester berapa kalian 2019 ini sudah semester 5 ya?
Semester Iya, 5 Bu. udah semester 5, jadi udah bisa memanage tuh. Oh, kira-kira aku nanti kamu misalnya gini, kamu mau ikut Desember, wisuda Desember, maka kamu bulan Oktober itu udah yudisium. Jadi kalau misalnya mau yudisium, otomatis kan udah pendadaran nih. Nah, jadi kalau kamu mau ikut wisuda Desember, kamu kira kan setahun itu 1 tahun ajar itu 4 kali wisuda. Maka 4 kali wisuda itu, kalau misalnya kamu mau ikut Desember, maka Oktober kamu sudah harus yudisium. Kalau sudah harus yudisium, berarti kamu sudah harus sudah harus tamat, udah harus pendadaran dan selesai revisi ya, selesai revisi dan sudah terjilid itu. Jadi sudah bisa memanage itu. Kapan waktunya kira-kira? Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih udah mau Oktober, mau wisuda Desember, tapi Oktober belum ngapa-ngapain, baca tulisnya belum ngapa-ngapain, ya susah juga. Jadi dari sekarang di manage-nya, Makanya sekarang banyaklah konsultasi dengan pembimbing yang kalian pilih sesuai dengan kata hati kalian. Ya, jangan ikut-ikutan teman, ternyata tengah-tengah jalan ganti judul kayak gitu kan. Tengah-tengah jalan nanti ganti judul, kan sayang kayak gitu ya. Silakan baca literatur yang kira-kira sesuai dengan judul kalian. Gitu aja kalau dari saya. Jadi kalau mau ngejar wisuda Desember, maka yudisiumnya 3 bulan sebelumnya. Ini Desember, berarti November, Oktober. Nah, 2 bulan sebelumnya itu sudah harus yudisium. 2 bulan sebelumnya. Semuanya udah bebas ya, perpustakaan, macam-macamnya itu udah harus bebas. Ibu, maaf Bu, Boleh. tadi batas D3 tuh Ibu bilang 5 tahun Bu, 5 tahun, berarti 10 semester Bu. Iya, Angkatan kita 10 semester berarti Bu batas akhirnya Bu. itu kalau udah 10 semester itu kamu bakal dicari-cari sama universitas, Mbak. Itu Iya, 10 Bu. semester tuh ini aturan dari Dikti ya. Kalau aturan UMB itu 4 tahun, Mbak. 4 tahun, kalau itu aturan dari Dikti, Nah, 10 semester itu dari aturan Dikti itu 10 Dikti. tahun. Tapi kalau kamu mau aturan UMY, 4 sekarang kita tahun. menerapkan cerita tentang aturan UMY ya, itu cuma 8 semester. Jadi hati-hati. Ini kan sekarang udah semester 5 toh. Iya Bu. Berarti ada 3 bulan lagi kan ya? 3 bulan. Iya benar, 3 bulan lagi ya. 3 3 semester semester lagi. Bu. 3 semester lagi. Jadi patokannya itu kalau dari UMY 4 sampai semester 8. Tapi kalau dari Dikti, maka kamu akan disuratin tuh. Kamu mau orang-orang yang disuratin seperti itu. Tiba-tiba nanti kehapus kayak gitu, udah nggak bisa lagi. Jadi kalau dari UMY, kenapa saya bilang maksimal 5 tahun? Saya berharap tidak ada yang sampai 5 tahun. Saya yakin lah angkatan 2019 ini nanti semester 8 udah pada selesai semua ya. Saya kasih tahu Amin. begitu, maksud saya kamu udah bisa memanage waktunya, kapan mau maju, kapan ini. Karena, wah Bu, saya banyak banget PKL ini. Itulah namanya hidup sayang. Ya, di manage aja, nggak apa-apa semuanya kayak gitu, insya Allah bisa. Ya jangan sampai juga kalian dicari-cari sama universitas, kan nggak enak juga. Ini namanya misalnya gini, namanya si ini Firly, ini gimana, udah semester berapa nih, kayak gitu kan, udah semester 10, kan nanti tiba-tiba terhapus, nangis aku bingung juga nanti. Sama Bu Hanifah bingung juga, kalau udah kehapus itu, penghapusnya bukan Bu Hanifah sama Bu Erika, penghapusnya dari Dikti sistem. Maka kalau kamu udah terhapus, maka kamu harus masuk lagi di semester 1 dengan NIM yang baru, kalau mau di elektromedik. Jadi yang tadi perjuangan kamu 8 semester itu akan terhapus semua. Gitu. Kamu nggak bakal dapat nomor ijazah. Jadi ijazah tuh yang penting adalah nomor ijazahnya. Selain isi ijazahnya, tapi nomor ijazahnya. Itu penting. Gitu. Apalagi sekarang aturan misalnya kamu kan pengen dapat STR tuh. Nah, dapat STR itu kamu juga mesti ada lagi tahapan STR itu. Nah, sedangkan untuk tes UKOM itu tuh waktunya tidak seperti UMY yang bulan sekian itu pasti ada. Semuanya serba tahu dadakan. Kayak gitu. Nah, ini sekarang kalau yang untuk nakes-nakes lain itu kalau misalnya belum lulus UKOM belum boleh yudisium. Nah, mau sampai kapan kamu kalau misalnya ternyata kamu misalnya ya kamu udah mepet nih semester 8. Ternyata nanti pas tahunnya kamu itu nggak boleh yudisium sebelum lulus UKOM. Nah, udah mepet tahun 8, tahu-tahu kamu mau ikut UKOM, itu nggak ada gelombangnya. Njok gue semester 10, nah jujur 10 terus hapus. Nah, yang kayak gitu-gitu sayang kan? Ya.
Gak apa-apa, nanti pokoknya insya Allah 2019 sih nggak ada kok. Insya Allah nanti semester 7, semester 8 udah, semester 6 udah pada wisuda semua, amin. Amin. Senang lah Ibu Erika sama Bu Hanifah kalau udah wisuda semua gitu enteng ya Bu. Gak mencari-cari. Mencari Ya, dan itu karena pertanggungjawabannya itu juga bukan hanya ke kalian, tapi nanti ke Iya. orang tua juga. Iya. Jadi kasihan kan orang tuanya malah keseret-seret gitu, padahal kesalahan mungkin ada di kalian gitu. Jadi gitu. Juga harus dipikirkan gitu hal-hal seperti itu. Udah gitu menjadi bengkak tuh pembiayaannya. Nah, tugas akhir itu kan dibayar sekarang kalau misalnya satu semester ini kamu belum selesai. Ini misalnya kamu udah kayak ini semester ganjil. Ternyata di semester ganjil kamu juga belum selesai nih, belum pendadaran. Maka kamu di semester kedua kamu akan membayar lagi TA tugas akhir. Jadi per semester dia. Tapi kalau misalnya sempro dan pendadaran dan pra itu bisa dibayar sebelum kamu ujian. Tapi kalau TA itu dibayarnya per semester. Jadi kalau misalnya semester ini kamu udah manage nih, semester ini kamu harus misalnya semester ganjil gitu kan biasanya bulan. Nah, itu kan berakhir belum juga pendadaran, maka kamu harus segera membayar lagi di semester genapnya. Kayak gitu terus. Kan sayang tuh. Semoga kalian semua nanti bisa memanage ini. Kenapa kita memberikan pengarahan ini, harapannya seperti itu. Mumpung masih di awal. Ya, tahap pertama itu carilah referensi, luluslah dulu TOEFL-nya, lulus baca tulis Al-Qur'annya. Ini yang angkatan 2019 ada yang non-muslim? Ada yang non-muslim? Semua Islam, Bu. Alhamdulillah. Bisa sih kamu bebas baca tulis Al-Qur'an? Mau nggak? Gimana, Bu? Pindah agama. Ya Allah. Canda, maksudnya gitu. Ya itu syaratnya ya. Enggak lah, pasti bisa semua lah. Kecuali kalau misalnya kamu nggak lulus baca tulis Al-Qur'an, berarti kamu harus memberikan surat dari pastor ataupun dari siapa? Dari siapalah itu, pastor atau siapapun itu. Gitu. Ya, intinya gitu. Siapkan aja sekarang itu. Judulnya disiapin. Selain judulnya disiapin, jangan kata orang, tapi katamu sendiri. Kamu harus membaca referensi. Jadi kadang-kadang dapat judul nih ya. Ini gue nganggo judul iki mana. HP gue tiba-tiba tengah jalan plakennya ganti. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jangan kayak gitu. Pahami dulu judulnya. Tiba-tiba tengah-tengah jalan. Wah, ternyata saya nggak mampu ya, Bu. Ternyata sensornya nggak ada ya, Bu. Gini. Nah, yang itu yang sering. Yang mundur-mundur gitu. Yang sering mundur-mundur itu seperti itu. Atau enggak, nunggu-nunggu teman biar bareng kayak gitu. Gak apa-apa. Ya. Itu. Gak masalah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Siapa itu? Kalau saya kan dari 2018, Bu. Terus kemarin kan cuti 2 semester. Di karya saya itu kesehatan, Bu. Nah, itu apakah saya harus mengurus atau harus gimana? Mengurus gimana maksudnya? Maksudnya kan apa saya harus di KRS itu kan peringatan. Nah, takutnya tiba-tiba nanti DO atau gimana, Bu? Kamu Gimana nih KRS-nya, Nadindra? Peringatan? Gimana nih Iya. KRS? Peringatan apa kamu dapatnya? Peringatan ini loh, Bu. Kayak apa? Udah mendekati batas waktu gitu, Bu. Kan itu kan dari 2018. Ya karena kamu kemarin cuti ya. Ya, nah itu saya harus mengurus lagi, maksudnya biar hilang peringatannya atau nggak bisa mengurus menghilangkan peringatan itu. Jadi 5 tahun itu kalau kemarin itu tuh tidak melihat dia ada cuti apa enggak. Oh. Ya itu bukan aturan dari Ibu Erik atau Bu Hanifah sih, dari Diktinya. Oh ya. Ya kudunya memang D3 itu 3 tahun toh. Oh ya, iya Bu. Jadi kalau liburan itu ya dimanfaatkan, misalnya yang liburan mengerjakan TA-nya atau mengerjakan yang bisa dikerjakan. Gitu. Oh ya. Ya. Oke, siap Bu. Ya. Selamat aja Nadindra. Selesai.
segera tamat dan cepat selesai aja. Iya. Peringatannya yang sendiri itu kalau aja. udah tamat. Siap. Nanti nggak ada peringatan lagi dia. Nanti peringatannya selamat Anda lulus kayak gitu. Congratulations nanti gantinya itu. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nanti itu apa menghubungi dosen-dosen segera aja nanti kalau misalnya nih Bu Hanifah nih favorit, kalau Bu Hanifah udah penuh yo dia punya kewajiban menolak gitu ya kan, segera. Kalau misalnya masih ragu-ragu dengan judulnya ya dimantepin baca ininya, referensinya gitu. Bukan karena ini Mbak, bukan karena favorit, karena takut mereka tuh Mbak. Jadi iya kan, misalnya favorit nih Bu Hanifah nih. Kalau misalnya semuanya pengen sama Bu Hanifah, sedangkan maksimal dosen per dosen itu kan ada maksimalnya. Nanti kalau misalnya udah penuh, ya full kayak gitu. Terserah kalian mau milih, kita nggak menentukan ya Bu Hanifah ya. Silakan memilih sama siapa aja pun itu. Tidak ada. Kayaknya yo masih kan kuota per dosen tuh 17 anak ya, 17 mahasiswa. Kayaknya sampai sekarang yo masih bisa ada space lah kayaknya kalau ada yang mau ke siapa gitu. Jadi jangan ini, maksudnya jangan maju mundur dari sekarang gitu loh. Maksud kayak si Vinda kan tuh belum yakin mau ngajuin judul atau enggak gitu kan ya. Sekarang jadi jangan nunggu Vinda, nanti kamu tuh nanti malah apa ya, dapat dosen malah yang nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Jadi ya dari sekarang memang udah harus step forward gitu, udah harus nyari, udah. Jadi misalnya pun bingung dengan judul, itulah gunanya dosen yang menurut Anda baik, menurut Anda berkonsultasi, itu gunanya itu. Jangan tiba-tiba tembak aja, nanti dosennya waktu pas di meja sidang juga, juga nggak jawab apa, dia belum ngadep saya ya kayak gitu kan gak enak juga. Ya, insya Allah bisa lah. Ini udah pada selesai semua kan ya. Yang ini yang PKL industri, silakan ngikutin ya. Udah kan ketentuannya kemarin ya, yang ber-SKP minimal berapa. Udah ada di share kok di grup. Gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Udah ada ya? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Nah, mungkin kalau nggak ada, kalau dari saya cukupkan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bisa ditangkap gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi atau mungkin nanti bisa ke saya atau mungkin ke Bu Erika, ke Mbak Ayu atau Mbak Rohmi gitu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih valid, akurat dan lebih jelas gitu ya. Mungkin itu saja, ini langsung ditutup Mbak atau gimana? Ya tutup aja nggak apa, nggak ada lagi yang mau ditanyain atau Mbak Ayu ada tambahan. Nanti segini Mas Mbak, jadi nanti untuk surat menyurat sekarang itu semuanya berbasis nanti mungkin di Google Drive ya, untuk berkas-berkas semuanya akan berbasis di Google Drive. Terus untuk panduan PKL, panduan namanya TA, kita punya web ya. Kalau kemarin kan kalian bingung kan, nggak ada buku panduan TA, nggak ada di website, buku panduan akademik Itu nggak mungkin ada. sistemnya di susah. Jadi udah ada. Jadi nanti bisa dicek di sana panduan PKL, TA sama panduan akademik ada di website. Jangan lupa nanti teman-teman kalau itu ngikutin seminarnya ya, seminarnya teman-temannya kan itu ada syaratnya ya, mengikuti seminar dan sebagainya itu diikutin ya, kayak itu. Seminar-seminar diikuti. Sama jangan lupa bimbingan sama dosen pembimbing akademik itu syarat juga ya. Pembimbing akademiknya. Ya. Mbak Ayu ada yang mau tambahkan? Monggo Mbak Ayu. Ya Bu, mau menambahkan teman-teman kan sudah. Ya monggo Mbak. Iya, halo.
Hilang ini suaranya Mbak Ayu. Industri. Nanti untuk laporannya di Maaf Mbak, suaranya putus-putus. Oh iya Mbak, maaf suaranya nggak Oke, bentar ya. Ini terdengar. Mbak Ayu lewat sini aja. teman-teman yang sudah melaksanakan seminar PKL magang, untuk laporan PKL-nya tolong lembar pengesahan kalau misal seminarnya setelah bulan Agustus, lembar pengesahannya tanda tangan kaprodinya Bu Erika ya. Tapi kalau misal sudah terlanjur, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin itu aja Bu. Teman-teman, bingung nggak? Ada yang mau ditanyain? Halo. Mbak, kalau enggak itu diseragamin aja. Setelah dari tanggal 30 Agustus, harapannya teman-teman untuk mengganti gitu, nanti enggak bingung ada yang mengganti Agustus yang ada yang apa nih? enggak Agustus diseragamin. 2021. Satu. Nah, kan mereka juga ini tuh PKL kapan sih? Kalian selesai PKL? Barusan ini ya, September ya? Atau udah ada yang Agustus? Ada yang Iya, Bu. pertama, ada yang gelombang kedua. Oh, Jadi ada yang baru selesainya September gitu ya. Jadi itu dikatakan selesai ketika dia sudah seminar. Bukan ketika dia PKL. Ikan selesai itu ketika dia sudah seminar PKL. Baru itu nanti kan yang dicatat itu tanggalnya itu adalah ketika dia seminar PKL. Bukan ketika dia PKL. Kalau dalam PKL itu berarti kan belum selesai dia. Laporannya belum selesai. Jadi dikatakan selesai itu ketika dia sudah seminar PKL. Gitu kan Bu Ani Bang ya? sudah selesai seminar PKL dan sudah selesai revisi. Revisi itu Ya. artinya dijilid gitu loh. Nah, Ya, itu baru selesai tapi tuh udah tanggal- misalnya dikasih ke Mas Afif misalnya. Maksudnya itu tanggal yang dianggap, maksudnya tanggalnya itu adalah tanggal ketika mereka sudah seminar, tanggalnya tuh. Bukan pas mereka posisinya PKL-nya tuh dari tanggal sekian, tanggal sekian, tapi ketika dia sudah seminar, itu tanggalnya. Tapi dikatakan selesai itu ketika udah jilid dan dapat tanda jilitan dari Mas Afif udah ngumpul, baru bisa dikeluarkan nilainya gitu. Setelah mengumpulkan jilitan, baru bisa mengeluarkan nilainya. Kalau belum mengumpulkan jilitan dan belum seminar, belum bisa dikeluarkan nilainya. Itu udah syaratnya, gitu ya. Oke, jadi teman-teman yang akan ujian seminar PKL mendatang, mungkin bisa diubah di lembar pengesahannya untuk kaprodinya Bu Erika ya. Oke, Baik, Mbak. sip. Baik, Mbak. Ada lagi nggak teman-teman? Enggak, Mbak Ayu, Rohmi ada yang ditambahkan lagi? Sudah Bu, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah kayak Ibu cukup. Udah ya, Mbak Erika? Udah ya? Nah, mungkin itu saja penjelasan hari ini ya tentang alur TA. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa menyerap, menangkap, dan mengimplementasikan gitu apa yang tadi disampaikan gitu ya oleh saya, Bu Erika, Mbak Ayu, Mbak Romi. Dan nanti ketika sudah sampai prosesnya pengajuan judul, pengajuan untuk seminar proposal, pra pendedaran dan pendedaran itu nggak bingung lagi gitu, karena sudah punya gambaran seperti apa nanti alur yang akan kalian lewati dan harus diingat lagi karena tadi banyak syaratnya. Jadi kalian dari sekarang tuh udah harus fighting gitu mengumpulkan persyaratan tadi yang memang sudah bisa untuk dikumpulkan gitu, seperti tadi BTA, terus TOEFL, dan sebagainya itu gitu. Jadi dari sekarang udah harus ancang-ancang tuh untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tadi gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar hari ini untuk ini ya penyampaian prosedur alur TA ini. Kalau ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan lagi untuk lebih jelas, bisa ke saya, ke Bu Erika, ke Mbak Ayu atau Mbak Rohmi. Itu ya. Nah, sebelumnya kita tutup, marilah kita tutup agenda kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa ya, karena ini sudah tahun-tahun tahun-tahun riskan ya, lemah semangatnya gitu ya. Jadi jangan sampai kendor semangatnya, tetap semangat sampai nanti kalian memang sudah berada di garis finish gitu ya. Dan memang bisa wisuda tepat waktu semuanya. Itu ya. Amin. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.